Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami SMK Ma'arif 1 Yogyakarta kedatangan mahasiswa dari UNU yang dulu memang satu diantaranya adalah lulusan SMK Ma'arif. Silahkan kepada mas-mas yang mau membuat studi di sini, monggo silahkan. Sebelumnya mohon izin ya Bapak, Ya, untuk perkenalan dulu. ya, saya kenalkan, saya Pak Sutresno dan juga membidangi di sini ya kegiatan-kegiatan sosial keluar dan juga kebetulan juga sarana prasarana, misalnya perbaikan gedung dan perbaikan sesuatu yang perlu diperbarui. Ini kebetulan ada juga pengecatan, Renovasi. Oh iya, demikian itu dari SMK Ma'arif 1 Yogyakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rial Ajibo. Ini teman saya. Ya, ya, Izin mewawancarai terkait dengan, kan kami ada tugas dari kampus terkait KWN dan juga KN1. Menurut Bapak nih, apa moderasi beragama dan mengapa penting bagi generasi muda untuk saat ini? ya. Jadi kita itu dasar utamanya adalah Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu. Apapun bidangnya, Ipolek Sosbud Hankam, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, termasuk perbedaan agama. Di Indonesia itu ada beberapa agama yang beragam, maka untuk itu sangat penting kita memposisikan diri di moderasi agama. Artinya kita adalah sesuai dengan keyakinan masing-masing, mencari kelebihan agama lain, tapi silakan dipakai sesuai aturan atau keyakinan masing-masing. Jadi kita tetap toleransi sosial ketika kita bermasyarakat dengan perbedaan agama maupun budaya yang lain. Seperti itu, Mas. Dan kan sekarang ini banyak nih anak-anak muda yang pada bermain media sosial. Nah, menurut Bapak nih, tantangan terbesar apa sih yang tantangan terbesar bagi generasi muda dalam menjaga toleransi itu menurut Bapak tuh di era digital itu seperti apa? Ya, baik. Jadi di era digital kita tetap harus menjaga toleransi dalam bermedia sosial. Jadi kita adalah mengupload hal-hal yang positif, maupun andaikan ada generasi muda yang mengupload negatif, tetap kita beradaptasi, dicari kelebihannya, dicari kebaikannya. Jadi kita lebih bertoleransi di media itu, mencari kebaikan orang lain yang mengupload apapun bidangnya, kita tetap toleran. Disikapi dengan ya rasa sosial, dengan rasa yang penuh perbedaan tapi tetap satu. Seperti tadi, walaupun beda tetap satu dalam media sosial, yaitu masyarakat Indonesia. Monggo sekali lagi disikapi dengan positif thinking. Jadi diare dengan berpikir yang positif, tidak membuat statement yang negatif atau negatif statement. Demikian, Mas. Kan tadi ada yang semisal nih, ada anak muda yang tidak bijak dalam mengontrol media sosialnya, entah komen-komenan yang nggak benar, terus toksik, terus menyebarkan berita hoax. Ya. Nah,
itu apa sih dampaknya buat si pengguna itu? Oh, Ya mungkin itu dalam kita tadi mensikapi itu dengan pernyataan yang baik, itu kan hak mereka. Dari kalau dia pun mau ngupload, tetapi kita tetap bersikap positif karena kita mengacu pada undang-undang IT ya Mas ya. Nah itu nanti kalau itu memang merugikan orang lain, dia akan kena undang-undang IT. Jadi kita jangan terpancing oleh statement walaupun negatif, kita tetap mensikapi dengan positif. Andaikan ada yang muat negatif merugikan masyarakat, dia nanti yang kena undang-undang IT. Jadi kita untuk hati-hati sesuai undang-undang IT atau digitalisasi. Demikian Mas. nah, untuk membentuk semisal saya sendiri sih untuk menyikapi media sosial yang baik terus bertanggung jawab itu gimana sih? Untuk cara peran sekolah untuk ya kita memang harus belajar ilmu sosialnya ya. Ilmu komunikasi harus dijelas, harus tahu apakah itu menguntungkan yang mengupload sendiri atau yang masyarakat luas. Itu tetap kita harus mengacu pada undang-undang IT karena nanti supaya kita tidak berdampak negatif, tetap kita berakibat positif untuk mengembangkan masyarakat tentunya gitu. Jadi jangan sampai membuat dampak negatif kepada warga media sosial. Jadi harus saling menjaga ya Pak? Ya saling menjaga, jangan tadi toleransi itu kita harus ramah sosial. Ramah sosial, kita tidak berpikir yang negatif, harus ramah sosial, toleransi seperti itu. Nah, untuk Bapak sendiri sih, apa pesan untuk untuk generasi muda agar tetap santun dan bertanggung jawab di dunia digital yang semakin luas ini? Ya, baik untuk generasi muda tentu kalau mau mengupload sesuatu itu supaya ada konfirmasi dulu dengan para ahlinya. Jadi kalau saya misalnya memuat berita seperti ini atau pesan seperti ini, lebih baik dikomunikasikan dulu, dikomunikasikan kepada para ahlinya, mencari kebenaran. Ya, mencari kebenaran sebelum dimuat. Jadi nanti akan berdampak positif. Supaya nanti ada penetapan status sosial yang baik. Kalau kita mengupload sesuatu yang baik, tentu berdasarkan ilmu media atau ilmu yang lain, tentu akan berdampak positif. Jangan sekali lagi jangan sampai menyatakan sesuatu yang negatif, nanti akan merugi sendiri. Kita mencari yaitu toleransi sosial agar masyarakat tetap eksis, tetap baik, tetap maju sesuai dengan perkembangan digital. Gitu Mas. Berarti tidak boleh ikut-ikutan ya Pak? Ya harus berdasarkan ilmuwan. Sebelum kita harus, kalau saya muat gini, ada berita ini berarti bagaimana, atau akan diberikan ilmu membuat berita yang benar, jangan sampai merugikan orang lain. Kemudian kita bisa mengembangkan dinamika masyarakat sesuai perkembangan zaman. Gitu Mas. Mungkin cukup itu ya dari pertanyaan saya. Terima kasih Bapak. Ya, semoga sampean dan teman-temannya sebagai generasi muda tetap kita menjaga toleransi dan komunikasi di era digital ini, harus tetap ada toleransi dan keramahan sosial. Sekali lagi kepada
berdasar pada kebinekaan walaupun beda-beda tetap satu masyarakat Indonesia atau pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.